Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fakira Nur Maulidia, biasa dipanggil Fahira, absen 3 dari kelas 10-3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran informatika bab 8 tentang dampak sosial informatika. Di sini saya akan mempresentasikan 4 subtema. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer. Kedua, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang ketiga, informatika untuk masa depan. Yang keempat, karir dan studi lanjut di bidang informatika. Langsung saja, A. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan Abujas, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram, yang dirancang oleh Charles Babbage. Dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi, sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer. Sebuah mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Lalu ada ENIAC tahun 1946. ENIAC ini adalah komputer digital elektronik pertama yang dirancang untuk kebutuhan militer dan ilmiah. Penggunaan transistor, yaitu menggunakan tabung vakum, membuat komputer lebih cepat, kecil, dan efisien. Lalu ada mikroprosesor, yaitu untuk mengubah komputer menjadi lebih kecil, terjangkau, dan mudah diakses. Lalu juga ada komputer pribadi seperti Apple dan IBM PC yang menjadikan komputer populer di kalangan masyarakat sekarang. Yang ke-8, sistem operasi grafis seperti Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Lalu yang ke-B, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Berikut adalah aspek ekonominya. Yang pertama, biaya pengembangan. Biaya pengembangan produk informatika termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Kedua, harga jual. Harga jual produk informatika ditentukan oleh biaya produksi, permintaan pasar, dan kompetisi. Lalu yang ketiga, pasar global. Produk informatika dapat dipasarkan secara global dengan meningkatkan potensi pendapatan. Yang keempat, inovasi. Inovasi produk informatika dapat meningkatkan nilai ekonomi dan meningkatkan daya saing. Lalu yang kedua ada aspek hukum. Aspek hukum itu ada hak cipta. Hak cipta melindungi karya intelektual, termasuk perangkat lunak dan konten digital. 2. Paten. Paten melindungi inovasi teknologi, termasuk algoritma dan metode. 3. Lisensi. Lisensi memungkinkan penggunaan produk informatika dengan syarat tertentu. 4. Privasi dan keamanan data. Peraturan privasi dan keamanan data melindungi data pengguna dan memastikan keamanan produk informatika. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21. Bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekedar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sebuah inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika.
Bidang informatika menawarkan beragam peluang karir dan studi lanjut yang menarik. Lulusan informatika dapat berkarir sebagai software engineer, data scientist, network engineer, cyber security specialist, atau web developer. Selain itu, mereka juga dapat melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, seperti master atau doktor, untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang informatika, khususnya dalam bidang seperti kecerdasan buatan, ilmu data, dan keamanan cyber. Baik, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.